Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di channel Gus Baraja bersama saya di sini Bagus Baraja. Channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel pembelajaran tentang hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa. Sebelum kita mulai ada 2 informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah buat kamu yang ingin bergabung di program puncak saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa yang edukasinya selama 1 tahun. Yang pertama, kamu pasti bisa mendapatkan materinya dalam bentuk video yang akan saya upload di Google Drive. Jadi kamu tinggal download aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu juga mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Yang bagian mahalnya di sini nih, menginstal ulang pikiran bawah sadar Anda, yaitu tentang magnet uang dan magnet cinta. Jadi buat kamu yang punya permasalahan tentang magnet uang atau magnet cinta, saya punya caranya. Saya tawarkan ke Anda untuk bisa mendapatkan keduanya. Ini yang lebih menarik lagi, kamu bakal dibimbing karena edukasinya dalam 1 tahun. Dibimbingnya melalui Zoom meeting. Lagi-lagi online karena ini banyak pertanyaan. Ketemunya di mana? Nggak ketemu kita ketemunya di online. Kita ketemunya di online di Zoom meeting dengan pertemuan terjadwal. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau langsung sekarang saya sampaikan nomornya 0858 4990 6027. Jadi langsung samperin ke nomor tersebut dan WA, silakan tanya-tanya, pasti saya jawab. Informasi yang kedua, buat kamu yang ingin belajar di YouTube aja nih, kamu langsung samperin di playlist. Ada tentang magnet uang, magnet cinta, luka batin, mental block, dan serta bagaimana cara mengatasinya. Dan bahkan bagaimana cara praktek Law of Attraction. Nih yang selalu nanya nih, gimana saya mau mulai dari mana nih Gus untuk praktek hukum tarik menarik. Semuanya ada di playlist, jangan males teman-teman ya. Kadang-kadang komen duluan, nontonnya enggak, akhirnya pertanyaannya enggak nyambung. Jadi budayakan nonton sampai selesai, jangan di skip. Untuk video ini juga jangan di skip. Saya akan buka paradigma kamu. Untuk para pembelajar, ada 6 syarat versi Sayyidina Ali yang harus kamu penuhi, harus dipenuhi oleh seorang murid. Bagaimanapun nggak bisa dipungkiri. Kalau kita belajar pada seseorang, sudah pasti predikat guru dan murid sudah ada di sana. Kalau kita belajar kepada orang lain. Nah, untuk bisa mendapatkan ilmunya secara total dan ilmunya menjadi berkah, saya sangat meyakini apa itu yang disebut dengan barokah atau karomah dan lain-lain. Saya sangat meyakini itu. Jadi untuk mendapatkan keduanya, ilmunya barokah dan nancep di pikiran dan di hati, ada 6 syarat yang harus kamu lakukan. 6 syarat nih. Maka simak video ini sampai selesai. Baik, kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah harus cerdas. Cerdas ini maksudnya punya cara berpikir, artinya punya pikiran yang sehat dan bisa menerima ilmu dengan baik. Dan bisa diajak komunikasi dan dengan baik. Jadi harus cerdas. Cerdas dalam pengertian adalah paham kalimat yang disampaikan oleh si penyampai, yaitu gurunya. Yang pertama itu cerdas. Yang kedua adalah punya kemauan. Ya, kalau nggak ada kemauan juga nggak mungkin bisa. Mau Anda sepintar apapun tetapi hati kamu sudah nolak belum apa-apa, ya nggak bisa. Saya dulu pernah kasih tahu atau pernah jelaskan, kalau kamu ingin belajar pada satu orang, pastikan kamu suka pada orangnya. Karena kalau kamu belajar pada satu orang, meskipun orang tersebut itu pinter, pandai, tetapi kamu nggak suka dengan cara penyampaiannya, nggak bisa juga. Jadi sebenarnya carilah orang yang bisa benar-benar membuat pikiran kamu nyaman dan penyampaiannya itu bisa mudah kamu terima. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kamu punya kemauan untuk belajar. Karena hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Ya, mau atau tidak. Dan pastikan si penyampai itu harus bisa menyampaikan sesuai dengan lawan bicaranya, artinya kamu. Kalau dia berbicara sesuai intelektualnya dia, terus kamu nggak paham, nggak usah belajar. Jadi yang ada nanti kamu bukannya pinter, bukannya pandai, malah stres. Dan harus pilih-pilih dulu gurunya seperti apa, gitu loh.
kepada siapa kita harus berguru, kepada siapa kamu harus bertanya banyak hal. Dan pastikan gurumu itu bisa kamu tanya. Ini penting nih, kalau nggak bisa ditanya jangan, karena itu akan menimbulkan kesesatan di pikiranmu tentang ilmu tersebut. Jadi pastikan atau cari guru yang benar-benar bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Intinya punya kemauan dan pilih-pilih orangnya sesuai yang kamu mau dan sesuai yang kamu nyaman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Sabar yang dimaksud adalah diperuntukkan murid kepada gurunya. Jadi sabar dulu nih, gurunya seperti apa, cara bicaranya harus dicerna dulu. Jadi kamu perlu sabar untuk menghadapi gurumu. Kadang-kadang gini, sebuah kesalahan ini ya. Misal contoh, ada seseorang punya masalah, lalu dia cari guru. Setelah dapat guru, ternyata padahal niat gurunya adalah benar, menyampaikan yang benar, lalu yang disampaikan tidak disetujui oleh murid. Ya, karena kadang-kadang guru ingin menunjukkan sesuatu yang benar, tetapi dengan berat hati memang pada akhirnya akan menyalahkan si murid. Artinya bukan menyalahkan, mengatakan bahwa letak poin kesalahannya ada di dia, dan dia tidak terima dengan itu. Nah itu berarti si murid belum siap untuk berguru kepada siapapun, artinya belum siap untuk menerima ilmu gitu. Jadi perlu sabar terhadap gurunya, karena guru itu harus berkata yang benar meskipun itu pahit. Seperti pepatah mengatakan, sepahit apapun kalau memang itu jamu, kenapa nggak kamu telan? Daripada kamu minum sesuatu yang manis tetapi kamu nggak sadar ternyata itu racun, kan begitu. Jadi guru harus benar-benar fair ngomong kalau ya kamu yang salah, kamu yang harus membenahi diri begini. Maka kamu harus sabar. Jadi sabar itu diperuntukkan murid kepada guru. Sebenarnya guru juga harus sabar untuk mengedukasi atau mendidik seorang murid. Jadi intinya sabar itu diperuntukkan untuk kedua belah pihak. Yang keempat sekarang ini menarik ini. Yang keempat adalah biaya, modal dan lain-lain. Ini banyak banget yang berpikir, ada yang komen, ada yang nggak komen, tapi unek-uneknya mungkin ada. Atau mungkin kamu sekarang yang lagi nonton nih. Kenapa sih ilmu begini kok harus dikomersilin, harus pakai infak, harus pakai biaya? Padahal jelas ada larangan bahwa dilarang untuk menjual beli ayat, ya. Jangan kau perjual beli ilmu Allah dan lain-lain. Mestinya yang harus dikatakan tidak boleh menjual ayat-ayat Allah adalah tukang ukir kaligrafi. Jelas ayatnya. Saya kasih contoh nih, saya nggak sebut nama. Saya punya guru, saya punya kiai, lalu ada satu orang datang ke beliau. Sementara yang ditanyakan adalah yang cukup berbobot. Kemudian si guru menjawab tuntas, nggak sampai setengah jam, tuntas. Sementara sebenarnya kalau mau belajar itu dia harus buka Quran, dia harus buka hadis dan lain-lain. Tetapi simpenannya dapat cash, dapat langsung instan jawabannya dan mudah banget untuk dipahami. Lalu ketika saya bertanya, kamu nggak kasih ke dia infak? Wah, dia nggak amplopan kok. Oh enak ya kamu ya, Ilmu yang ada di kepalanya adalah pemberian Allah, dan itu seni. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tidak bisa menghargai seninya. Kalau kamu sudah bisa menghargai ilmunya, kamu udah keren, kamu udah siap untuk menerima ilmunya. Tetapi kalau misalkan kamu nggak bisa mengapresiasi, menghargai ilmunya, lalu kamu bilang tidak boleh memperjualbelikan ayat, itu sebenarnya tafsirnya bukan ke sana. Saya nggak akan jawab di sini tafsirnya, biar sama-sama ngaji kita, bukan ke sana arahnya. Jadi teman-teman harus sama-sama paham nih. Misal saya datang ke kamu, saya punya banyak masalah dan kamu notabene predikatnya sebagai guru. Saya datang ke kamu, lalu saya mendapatkan ilmunya. Dengan ilmu tersebut saya bisa sukses. Etis nggak kalau saya nggak ngasih apa-apa kepada guru saya, kepada kamu? Yuk kita berpikir dengan sehat ya. Jadi di poin biaya ini harus panjang ini, karena di sini nih banyak caci makian terhadap para ustadz. Gitu. Sementara ustadz juga butuh makan. Nih nggak apa-apa, wajib kita berinfak, wajib kita bersedekah kepada para ustadz. Wajib kepada guru lah notabene, kepada guru. Karena guru bagi saya adalah orang tua saya, orang tua batin saya. Jadi saya punya kewajiban kepada guru, meskipun tidak rutin ya, tetapi sometimes saya harus memberi,
harus ada apresiasi saya. Harus ada apresiasi. Yang kelima adalah petunjuk atau bimbingan seorang guru. Jadi artinya tetap butuh guru. Kalau nggak ada gurunya, belajar manual, belajar sendiri, ya belajar di buku apalagi, tetap aja Anda bingung. Seorang Jovitel juga mengatakan bagaimanapun sehatam-hatamnya Anda di buku, Anda tetap butuh pembimbing untuk meluruskan itu. Jadi seorang guru itu penting. Jadi ayo buka paradigmanya. Saya cuma mau tahu orang-orang yang hanya belajar di YouTube dengan orang-orang yang hanya belajar di buku, bingung apa enggak sih? Karena banyak yang sudah belajar 10 tahun, 15 tahun tanpa bimbingan guru, semuanya nol. Yang ada adalah waham, sebuah pertanyaan yang dimunculkan sendiri oleh pikirannya, dijawab sendiri oleh pikirannya. Dia nggak tahu kalau jawaban yang muncul di pikirannya itu adalah sebuah kesalahan. Maka tidak sedikit orang-orang yang bisa sesat dalam berpikir seperti itu. Ya, jadi petunjuk atau bimbingan seorang guru itu sangatlah penting. Itu poin kelima. Kemudian yang keenam yaitu waktu yang panjang. Saya sering loh bilang, sebenarnya dasar saya hanya 6 ini sebenarnya. Kenapa saya membuat program 1 tahun, ya? Kenapa saya mengatakan dengan tulus, dengan fair, nggak mungkin kamu dengan 1 kali seminar kamu bisa mendapatkan semua ilmunya. Butuh IQ yang sangat tinggi, butuh daya tangkap yang sangat tinggi. Kalau hanya dengan pertemuan sekali lalu dia bisa sangat paham terhadap ilmunya. Dan menurut saya ya ada mungkin ya, tetapi itu berarti IQ-nya sudah super. Jadi nggak perlu ikut seminar malahan gitu, ya. Tetapi butuh waktu yang panjang. Apalagi yang dipelajari adalah sebuah ilmu tentang kehidupan atau tentang agama dan lain-lain. Intinya konteksnya di sini adalah kalau kamu ingin belajar ilmu apapun, terutama ilmu agama atau ilmu tentang kehidupan, ayo hargai gurumu. Ayo apresiasi ilmu dari gurumu. Ayo benar-benar taat pada gurumu. Karena bagi saya guru itu adalah orang tua. Ya, orang tua kedua setelah orang tua dohir kita, orang tua biologis kita. Jadi kesimpulannya di sini adalah hormati gurumu. Karena bagaimanapun, karena sebab gurumu, kamu tahu banyak hal. Tentunya tentang ilmu yang disampaikan oleh gurumu. Karena sebab guru, kamu tahu tentang ketuhanan, tentang Allah. Karena sebab guru engkau bisa sukses. Karena sebab guru engkau bisa menghargai orang tuamu. Karena sebab guru engkau bisa menyayangi istrimu. Karena sebab guru engkau bisa menghormati suamimu. Karena sebab guru engkau bisa punya anak. Karena sebab guru engkau bisa menjadi orang yang sukses. Banyak hal. Jadi guru itu banyak, baik itu guru agama ataupun guru sekolah. Tapi bagaimanapun pendidikan di sekolah itu juga secara basic semuanya isinya tentang agama. Sebenarnya tentang sosial agama, tentang alam semesta itu ada di agama. Siapa bilang nggak ada? Cuma kitanya aja yang suka mengkotak-kotak antara biografi dengan biologi dan lain. Kita mengkotak-kotak itu. Sebenarnya di ajaran agama semuanya komplit ada semuanya. Bahkan ini yang disebut mungkin hukum alam semesta. Siapa bilang nggak ada hubungannya dengan agama? Banget ini diajarkan oleh agama. Tinggal sekarang bagaimana saya menyampaikan agar mudah Anda pahami. Tetapi ayatnya kita umpet-umpetin, ngapain gitu loh? Karena memang bukan perdebatan, kita sedang menyampaikan kebaikan. Dan saya punya prinsip, selama yang disampaikan kebaikan sudah pasti akan didukung oleh Quran dan hadis, sudah pasti akan didukung oleh agama. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kamu bersungguh-sungguh, sami'na wa ata'na, ngikut saja apa kata gurumu. Dan pastikan gurumu tidak ada embel-embel apapun. Kalau bicara infak itu bukan embel-embel, gak ada hubungannya. Karena memang infak itu bagian dari syarat untuk menuju ilmu. Ya, realistislah dalam berpikir. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar tentang ilmu, maka mentalnya dulu harus dibenahi. Sebelum jadi orang kaya, mentalnya dulu harus kaya. Mentalnya dulu harus kaya. Sudah menjadi orang kaya itu mentalnya dulu maksudnya. Gitu ya, semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan Anda semuanya. Renungi dulu apakah benar yang saya sampaikan. Tetapi jujur, saya hanya forward apa yang sudah disampaikan oleh Sayyidina Ali. Jadi ya, gak harus ke saya belajar, banyak orang kok, banyak orang. Ya intinya sayangi gurumu lah, sayangi gurumu, hormati gurumu agar ilmunya menjadi barokah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, si miskin ilmu lemah dalam pengetahuan.